Kidung Ibu Ratu Gayatri Raja Padmi berkaitan wonten teng sebelah. Pas. Purbaswa tatsavetur varekyam berkudivasyahi wahi Kiyuyuna prajodaya Purbaswa tatsavetur varekyam berkudivasyahi wahi Diyuyuna prajodaya. Purbaswa tatsavetur varekyam berkudivasyahi wahi Diyuyuna prajodaya. Apa itu 3 prinsip? 3 prinsip itu dikenal dengan 3N. 3N. Supaya nanti kita bisa membawa pulang dengan mudah gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu salah satunya adalah 3N. Apa itu N yang pertama? N yang pertama itu niteni. Jadi orang Jawa itu luar biasa, ilmu titenya itu luar biasa. Ilmu titenya. Dari niteni sesuatu kemudian terus difahami, jadilah sebuah tesa. Jadilah sebuah tesis. Yang kemudian dijadikan sebagai sebuah dalil nantinya. Itu runtutannya seperti itu. Dari apa yang telah dititeni, maka kemudian yang kedua adalah N yang kedua adalah niroake, menirukan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pendahulu kita yang baik itu tentu ditirukan. Niroake, ilmu niroake. Nah, sebagai tambahan dari setelah menirukan sebagai akibat dari perkembangan zaman yang terus dinamis, terus maju ke depan, maka wajib pula kita menerapkan N yang ketiga, yaitu nambahi. Jadi memberikan tambahan atas uraian yang telah ada. Nah inilah maka kemudian yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu dan terus berkembang. Itu yang pertama, 3M. Kemudian tadi kita telah mendapatkan pemahaman bahwa upaya untuk merongrong, upaya untuk siapa saja. Oleh karenanya, maka kemudian ya rumusan itu sebagai satu sila yang paling luhur, satu sila yang paling awal. Mengapa itu merupakan satu sila yang paling awal? Ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa ini kemudian dari ketuhanan yang Maha Esa inilah menurunkan, sesungguhnya menurunkan ajaran moral yang kemudian difahami dan diamalkan gitu ya, difahami, dihayati dan kemudian diamalkan oleh penganutnya, oleh masing-masing penganutnya. Nah ini artinya penalaran deduktif ini
berulang dari lahirnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau kita kemudian kembali ke abad 5 sebelum Masehi atau 4 sebelum Masehi, zaman keemasan Yunani, kita mengenal tokoh Plato dengan pahamnya idealisme Plato. Jadi alam idea itulah hakikat kenyataan. Jadi yang nyata. Jadi hakikat kenyataan itu adalah alam idea, yang ada di alam idea. Seluruh realitas yang ada ini semuanya hanyalah merupakan bayangan. Adil itu wat usai fi mahali. Karena ini yang namanya adil itu lawan kata dari dhalim. Begitu. Adil itu lawan kata dari dhalim. Kalau dhalim itu apa? Wat usai fi ghairi mali. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini dhalim. Kalau adil itu meletakkan sesuatu asal pada tempatnya, itu pasti adil. Contoh, nyeleh ke peci, ya jangan di kaki. Begitu kan ya? Nyeleh ke sepatu, jangan di kepala. Padahal sepatu itu selalu lebih mahal daripada peci. Kan gitu coba. Jangan pikirkan kita. Semahal apapun sepatu, ya tetap di kaki. Nah ini adil namanya. Nah adil inilah nanti dengan sendirinya akan muncul ketika kita mampu mengendalikan ketiga nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau sudah sampai situ, masalah. Itu nanti dengan sendirinya yang lain itu, sila yang lain itu nanti juga akan ikut. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini yang seringkali kita kurang mau memahami bahwa maunya kita orang lain harus sama dengan saya, orang lain harus seiman dengan saya, orang lain harus berpaham sama dengan kita. Ini artinya kita menolak keragaman, padahal keragaman itu sunatullah. Itu hukumnya itu wajib, itu ragam itu hukumnya wajib, tak terelakkan. Tak terelakkan. Supaya apa ragam itu? Supaya saling menyapa, supaya saling memahami gitu. Dan itu sudah ada juga di dalam teks ajaran teks Al-Quran Al-Hujurat 13 dia. Sungguhnya jadi Arabnya tidak usah saya bacakan itu. Jadi sungguhnya telah kamu ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu ya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'aruf, supaya saling mengenal, supaya saling memahami. Begitu. Sama sesungguhnya dengan acara pada malam hari ini, Pancasila dan kepemimpinan dalam berbagai perspektif. Perspektif itu sudut pandang. Begitu. Sudut pandang. Jadi dari sisi utara, sisi selatan, barat, timur, gitu ya, barat laut dan seterusnya. Ini namanya sudut pandang. Harus beragam. Supaya apa? Nanti memunculkan kilau pelangi keindahan dalam hidup. Begitu. Berarti aneh kalau setiap kita itu berkeinginan orang lain sama seperti kita. Itu justru aneh. Kenapa? Berarti dia tidak suka dengan keindahan. Padahal Tuhan itu zat yang maha indah. Rahman nanti ya. Itu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, ini apa? Keempat itu kerakyatan ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Musyawarah, intinya itu musyawarah. Nah ini tentu kalau kita sudah memahami bahwa hidup kita itu beragam, hidup kita itu dalam kebinekaan gitu ya. Apalagi dari sisi sejarahnya di Boyolangu ini sangat-sangat dekat dengan Gayatri.
Sebelah itu loh, sebelah utara itu kan Gayatri. Rajapatni Gayatri. Iya, luar biasa. Iya, ini sebagai guru dari Empu Prapanca dan Empu siapa? Tantula, Empu Tantula, yang menghasilkan Sutasoma dan Negara Kertagama. Luar biasa semua. Ini sangat dekat. Jadi ini bukti gitu. Punjeri kebinekaan, bahkan kata bineka itu juga terambil dari Sutasoma. Ini dari ajaran Gayatri itu. Begitu. Ajaran dari Gayatri. Jadi bineka tunggal ika tanhono dharma mangruwo. Begitu ya. Jadi beragam kita adanya, tetapi hakikatnya adalah satu. Gitu, adalah satu. Jadi yang harus kita kedepankan adalah kita memahami keberadaan orang lain dan mengerti, mau memahami, mengerti. Tidak perlu memaksa orang lain seperti kita, seperti saya, itu jangan. Kita harus beragam. Dengan beragam, ini kita akan kuat. Nah, kemudian yang terakhir tentu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini. Keadilan tadi itu dataran tingkat tertinggi, itu adalah sifat adil, tetapi di sini ada sosial. Sosial itu kata kunci dari sosial itu kata kuncinya adalah interaksi. Jadi yang namanya sosial itu kata kuncinya adalah interaksi. Interaksi itu pasti tidak sendirian. Interaksi itu pasti tidak sendirian. Maka peak experience, pengalaman spiritual puncak seorang suci, ya, seorang suci, Siddhartha Gautama misalnya, ya, Siddhartha Gautama, Yesus Kristus misalnya, Nabi Muhammad misalnya, kemudian juga siapa, Ibnu Arabi misalnya, Robiah Adawiyah misalnya, Al-Halaj, kemudian siapa, Sesiti Jenar misalnya. Ini semua setelah dari hasil pengalaman spiritual puncak dalam kesendiriannya menyatu dengan Tuhan atau sangat dekat dengan Tuhannya, ini kemudian sosial, berinteraksi kepada yang lain. Karena apa? Karena kenikmatan itu hakikatnya tidak untuk diri sendiri. Nah, ini penting. Maka agama mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kebermanaan hidup kita itu bukan apa yang kita peroleh. Itu, apa yang kita kejar, apa yang kita miliki, bukan itu kebermanaan hidup kita. Kebermanaan hidup kita itu adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan itulah yang memang diajarkan oleh para rasul dan para nabi sebagai utusan Tuhan. Yang kita yakini ada 124.000 nabi. Ya, itu tidak usah tahu siapa saja, itu kan ya tidak tertulis itu. Artinya ya itu diimani. Itu sesuatu yang diimani. Nah, saya kira itu dalam konteks apa tadi? Itu Pancasila. Maka kesimpulannya negara Kesatuan Republik ya, negara ini tidak sama dengan Islam. Begitu. Tetapi negara itu sesungguhnya sangat Islami. Dalam pengertian Islami itu mencakup seluruh kepercayaan dan seluruh agama yang ada di Nusantara itu. Islami itu bukan berarti negara Islam yang kemudian dibawa oleh Muhammad saja, tidak. Nah, tetapi Islam itu artinya agama ketundukan, bahwa seluruh agama, seluruh keyakinan yang ada di Nusantara ini adalah memiliki prinsip ketundukan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, saya kira itu
wis setengah jam luwih wis gendak lah mesti ini kan mau wis di stop oleh Mas Haris itu ya, mestinya sudah di stop ya. Saya kira itu sebagai paparannya. Untuk yang kepemimpinan saya kira saya makmum dengan yang lain tadi itu sudah baik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.